Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat keras pada komputer atau hardware komputer. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian perangkat keras komputer? Nah, jadi perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware juga bekerja sama agar komputer dapat menjalankan berbagai tugas seperti mengolah data, menyimpan data, menampilkan gambar, dan menghasilkan suara. Pada slide ini terdapat struktur perangkat keras komputer yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perangkat keras pada casing. Yang kedua, media penyimpanan data. Yang ketiga, alat input. Yang keempat, alat output. Dan yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral device. Kelima bagian ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling bekerja sama agar komputer dapat digunakan dengan baik. Bagian pertama adalah perangkat keras yang berada di dalam casing komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas memproses semua instruksi dan perhitungan. Semakin bagus CPU, biasanya semakin cepat juga kinerja komputer. Yang kedua ada memori atau RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara saat komputer digunakan. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi atau mengetik tugas, data sementara akan disimpan di RAM. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard disebut sebagai papan induk komputer karena semua komponen terhubung ke motherboard. Motherboard menjadi tempat jalannya komunikasi antar perangkat komputer. Lalu ada VGA card yang berfungsi mengolah tampilan grafis dan menampilkan gambar ke monitor. VGA sangat penting untuk desain grafis, editing video, dan game. Terus yang terakhir ada sound card. Sound card berfungsi mengolah suara pada komputer, baik suara masuk maupun suara keluar seperti musik atau audio video. Bagian kedua adalah media penyimpanan data. Media penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu internal storage dan external storage. Yang pertama adalah RAM. RAM termasuk penyimpanan sementara yang hanya bekerja saat komputer menyala. Kemudian ada ROM atau read-only memory, yaitu yang berfungsi yaitu menyimpan instruksi permanen seperti BIOS yang digunakan saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya external storage. Di sini yang pertama ada disket. Disket merupakan media penyimpanan generasi lama dengan kapasitas kecil dan sekarang sudah jarang digunakan. Yang kedua ada FCD atau DVD sebagai media penyimpanan optik untuk audio, video, maupun data. Ada juga hard disk.
Hard disk digunakan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar seperti dokumen, aplikasi, video, dan sistem operasi. Dan yang terakhir ada flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan portable yang mudah dibawa dan digunakan untuk memindahkan data. Bagian ketiga adalah input. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya ada keyboard, yaitu digunakan untuk mengetik huruf, angka, simbol. Kemudian ada mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu pada layar. Selanjutnya ada perangkat multimedia, seperti kamera dan mikrofon untuk memasukkan data, gambar, dan suara. Selanjutnya ada scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi data digital. Bagian keempat adalah alat output. Alat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer. Yang pertama yaitu ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan tampilan visual sehingga pengguna dapat melihat hasil kerja komputer. Kemudian ada printer. Nah, printer ini digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke media kertas. Selanjutnya ada speaker. Speaker menghasilkan suara seperti musik, video, atau audio lainnya. Dan yang terakhir ada proyektor, yaitu digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar, biasanya dipakai untuk presentasi. Bagian terakhir adalah perangkat tambahan atau peripheral device. Perangkat ini berfungsi memperluas kemampuan komputer, terutama dalam jaringan dan komunikasi. Di sini yang pertama ada modem. Modem berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar komputer dapat terhubung ke internet atau jaringan telepon. Kemudian ada network card atau kartu jaringan. Perangkat ini memungkinkan komputer terhubung ke jaringan LAN maupun internet, baik menggunakan kabel internet maupun Wi-Fi. Nah, sebagai kesimpulan, perangkat keras komputer adalah semua komponen fisik komputer yang saling bekerja sama untuk memasukkan data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Tanpa hardware, komputer tidak akan dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, setiap perangkat keras memiliki fungsi penting masing-masing. Sekian presentasi dari saya mengenai perangkat keras pada komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.